Allahu 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 Allah. Insya Allah manfaat untuk banyak orang, khususnya orang-orang yang pusing, orang-orang yang mumet. Ya, alhamdulillah di depan saya banyak yang mumet. Itu di kamera maksudnya ya, banyak yang mumet nih. Pemirsa dimanapun Anda berada, perhatikan baik-baik dan insya Allah Majlis Ar-Raudhah malam Ahad besok sholat Isya berjamaah, setelah itu akan mengamalkan ini. Bersama santri weekend dan siapapun yang mau ikut boleh. Lantas apakah ini? Ya, akan kita bahas. Judulnya adalah Cara Menggapai Hajat versi langit. Cara menggapai hajat versi langit. Hajat itu artinya apa? Hajat itu bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia. Aslinya dari hajah. Bukan hajah. Ya, kalau itu nanti beda lagi itu ibu-ibu yang naik haji ya. Hajah, itu lain beda lagi ya. Hajah itu artinya kebutuhan. Ya, kebutuhan. Jadi siapa yang punya kebutuhan tertentu dan pengen kebutuhannya tergapai, terpenuhi. Versi langit, caranya gimana? Ya, versi langit. Caranya bagaimana? Insya Allah kajian ini singkat, padat, dan bisa diamalkan. Ya, bisa diamalkan, insya Allah. Dalam kitab Al-Adhkar, daripada nanti banyak yang nanya sama saya, sumbernya dari mana? Itu yang ngajari siapa? Sahih atau tidak? Nanti daripada ditanya gitu, saya juga kalau jawab mumet, kalau tidak saya jawab yang nanya juga mumet. Betul kan ya? Sumbernya ini, kitab Al-Adhkar, karya Imam Nawawi rahimahullah. Ini Al-Adhkar. Imam Nawawi ini sudah dikenal kepakarannya dalam ilmu hadis. Jadi kalau sudah Imam Nawawi yang bicara ilmu fikih, ilmu hadis bisa dijadikan pegangan. Meskipun yang namanya ulama itu beda pendapat, ada ya wajar-wajar saja. Tapi ucapan Imam Nawawi bisa dijadikan pegangan. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, ruwina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah, dalam kitab Sahih Tirmidzi dan Ibnu Majah diriwayatkan kepada kami an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abi Aufa semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajatun ila Allah taala au ila ahadin min bani Adam, siapa yang punya kebutuhan kepada Allah atau kebutuhan kepada salah satu anak cucu Adam, butuh sama Allah atau butuh sama manusia. Jadi hajat dunia maupun hajat akhirat. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan ini, punya hajat enggak? Kalau enggak punya ya enggak usah saya jelaskan. Banyak ya? Enggak usah dijelaskan toh? Jelaskan enggak? Jelaskan. Pemirsa, mau dijelaskan? Oh mau, katanya mau. Barang siapa punya hajat kepada Allah ataupun kepada anak cucu Adam alias akhirat atau dunia, maka langkah pertama yang harus dia lakukan versi langit menurut sabda Nabi Muhammad SAW, fal yatawaddo wal yuhsinil wudhu, hendaknya dia berwudhu dan bukan sembarang wudhu, fal yuhsinil wudhu, wudhunya yang baik. Jadi kalau punya hajat itu bukan lihat saldo. Jadi salah ya, punya hajat lihat saldo itu keliru. Kalau punya hajat jangan lihat kenalan teman-teman. Kalau punya hajat lihat kenalan teman-teman itu juga keliru. Kalau punya hajat jangan menghitung aset. Ya, ngitung aset juga keliru. Kalau punya hajat jangan lihat daftar di phone book, nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, jangan lihat itu.
Tapi nomor satu langkah pertama kalau punya hajat adalah wudhu. Tentunya kalau ibu-ibu tidak lagi menstruasi. Ibu-ibu menstruasi haram wudhu. Wudhu tidak boleh. Haram untuk ibu-ibu yang menstruasi. Sama dengan haramnya sholat. Lagi mens nggak boleh sholat, maka lagi mens nggak boleh wudhu. Nah, ini banyak perempuan nggak tahu. Dikira wudhu boleh. Ya, wudhu boleh. Karena sholat tidak boleh, ngaji tidak boleh, wudhu juga tidak boleh. Wudhu itu paketnya sama sholat. Yang belum tahu sudah terlanjur, gak usah dipikir, lewat. Setelahnya jangan diulangi. Jadi hukumnya wudhu buat orang yang menstruasi adalah haram, sama seperti haramnya dia sholat, sama seperti haramnya dia baca Al-Quran. Jelas semuanya? Nah, jadi ibu-ibu amalkan ini saat tidak menstruasi. Saat tidak menstruasi. Bapak-bapak, ya kalau lagi menstruasi jangan. Oh, bapak enggak mens ya. Jadi kalau misalnya ibu menstruasi ya suruh bapaknya, ya suruh suaminya, ajari anaknya, ya ajari anaknya. Wakilkan dulu dengan orang lain. Wudhu dan wudhunya harus bagus. Wudhu yang bagus bagaimana? Sunnah-sunnahnya dijalankan. Kemudian adab-adabnya dijalankan. Jangan wudhu sambil telanjang. Nah itu enggak beradab. Walaupun di kamar mandi enggak ada orang lihat, ya itu tidak beradab. Kemudian usahakan kalau bisa menghadap kiblat wudhunya. Kalau bisa. Kadang kan tempat wudhunya enggak memungkinkan ngadep ke kiblat. Tapi kalau memungkinkan wudhunya ngadep ke kiblat. Kemudian jangan ngobrol waktu wudhu. Khusyuk. Wudhunya yang khusyuk. Itu artinya wudhu dengan baik. Ini harus dijelaskan karena ada orang, Beb udah saya amalkan kok ternyata enggak jalan ya. Lah wudhumu enggak beres. Wudhunya betul-betul nawaitu saya mau wudhu, bersihkan diri dari hadat. Ya, agar hadat ini diangkat dari tubuh saya. Wudhu yang baik. Kemudian thumma liyusalli rak'atain. Setelah itu hendaknya dia sholat sunnah 2 rakaat. Setelah wudhu, ngadep kiblat, niat sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah hajah. Usolli rak'ataini lil hajah lillahi ta'ala atau usolli rak'ataini lillahi ta'ala, terserah niatnya apa, yang penting niat sholat hajat 2 rakaat, mau bahasa Jerman mau bahasa Inggris terserah, itu yang di mulut itu untuk memudahkan hati biar paham ini sholat sunnah hajat. Karena kalau tidak diucapkan kadang suka ngelamun, ya suka ngelamun. Tsumma liyusolli rak'atain. Nah 2 rakaat ini apa yang dibaca? Yang dibaca tentunya surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun kata para ulama. Kemudian rakaat kedua surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma liyuthni 'ala Allahi 'azza wa jal. Hendaknya dia muji-muji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin banyak pujiannya semakin bagus. Ya, semakin banyak pujiannya semakin bagus. Muji Allah itu ya basmalah, alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu, hamdan. Semakin banyak pujiannya sama Allah semakin bagus. Alal aqal minimal bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu kalimat pujian terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu hendaknya dia bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Solawatnya enggak dijelaskan bentuknya seperti apa, sak karepmu. Mau baca solawat munjiyah, mau nariyah, mau ibrahimiyah, mau baca solawat digabung semuanya, semakin bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha. Terus sambung Allahumma sholli ala sayyidina ifaqri. Terus solawat macam-macam. Ya namanya mau minta sama Allah itu kan semakin banyak rayuannya Allah semakin seneng ya. Ya hambaku ini kamu kok muji-muji aku, muji-muji nabiku terus nih maumu apa? Ya ada maksud tersembunyi saudara-saudara yang tidak tersembunyi dari Allah Ta'ala.
Nggak mungkin tersembunyi dari Allah. Tapi malaikat nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Makanya Allah senang, Allah pamerkan orang seperti ini pada malaikat. Lihat tuh hambaku tuh. Tuh lihat mau ngapain dia. Yuk perhatikan. Nah setelah mengucapkan sholawat pada Nabi Muhammad SAW, hendaknya membaca doa berikut. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Wal ghanimata min kulli bir. Wassalamata min kulli ithim. La tada' li dhanban illa ghafartah. Wa la hamman illa farajtah. Wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini riwayat Tirmidzi ya. Kemudian kultu, kata Imam Nawawi, yustahabu an yad'uwa bidu'ail karb wa huwa. Kata Imam Nawawi juga bagus kalau baca doa karab, doanya orang yang lagi dalam keadaan bingung, sumpek, suntuk gitu ya. Kalau dibaca langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala, dibereskan urusannya. Termasuk yang pengen mantu ya, pengen mantu kok anaknya belum dapat jodoh ya. Orangnya hadir di sini, hadir itu. Pengen mantu itu hadir orangnya ya. Mungkin kepengen mantu kok jodohnya nggak datang gitu kan ya. Ya ini mujahadah ini 7 hari, insya Allah beres tuh jodohnya. Ya insya Allah beres. Yang kesinggung ya nggak apa-apa tuh ya. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu Rabbana atina itu ya, itu doa al-karab. Kemudian di riwayat yang lain, itu di riwayat yang pertama ya. Riwayat yang berikutnya yang ada dalam kitab Al-Adhkar, warwina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah an Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu. Ini ada sahabat namanya Utsman. Yang namanya Utsman, riwayatnya beda, jadi orangnya beda. Salatnya sama tapi orangnya beda. Anna rajulan dharirul basar. Ada seorang laki-laki yang tunanetra. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, Ud'ullah ta'ala an yu'afiyani. Wahai Nabi, tolong mintakan sama Allah, doakan saya agar Allah menyembuhkan aku dari tunanetra. Masya Allah, nggak perlu ke dokter ya, datang ke Nabi minta sembuhkan dari tunanetra. Qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabirta fahuwa khairun lak. Kata Nabi SAW, kamu boleh pilih, tak doakan bisa melihat, atau tunanetra saja sabar, itu lebih bagus buat kamu. Ya tapi abot ya, sabar tuh ya. Ini Rasul ngasih pilihan, kalau sabar kamu lebih bagus, ya kalau enggak kuat ya tak doakan. Maka sahabat menjawab, fad'uh, tolong doakan saja. Ya tolong doakan saja. Jadi boleh. Ya kalau nggak kuat sabar tuh milih syukur tuh ya nggak apa-apa. Paham ya? Kalau udah kena musibah itu kalau bisa sabar itu bagus. Tapi kalau nggak kuat minta lepas dari masalah itu bagus. Pilihannya bagus semua. Nah, qala fad'uh fa amarahu an yatawadda. Nah itu Nabi SAW. Rasul tuh kalau suruh mendoakan ngajari umatnya ini untuk usaha. Jadi bukan gratisan ya. Yai tolong doakan saya. Oh waras enggak. Itu kurang mendidik. Tak ajari, ya tak ajari. Kamu berdoalah begitu ya. Itu lebih mendidik. Nih saya kasih amalan, kamu jalankan. Itu mendidik orangnya untuk ikhtiar, ya untuk usaha, untuk mujahadah. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Fa'amaruhu an yatawadha'a fayuhsina wudhu'ahu wa yad'u bihadza du'a. Diajari Nabi SAW suruh wudhu dengan bagus. Wudhu dengan bagus, kemudian membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin SAW, Nabiyyir Rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhih lituqdhali. Allahumma fasyafi'hu fi. Ini tawassul dengan Nabi SAW. Ya Allah, kalau diterjemahkan ya, aku memohon kepadamu dan aku menghadapkan diri kepadamu dengan bertawassul dengan Nabimu Muhammad SAW, Nabi yang penuh rahmat. Duhai Muhammad, sungguh aku menghadap kepadamu dan bertawassul kepadamu, kepada Tuhanku untuk hajatku ini. Lituqdhali, agar hajatku ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah fasyafi'hu fi. Jadikan Nabi SAW ini memberikan pertolongan kepadaku sehingga hajatku kabul.
Jadi yang dibawa adalah Nabi Muhammad SAW. Yang diajukan Rasulullah SAW. Qala Tirmidzi hadits hasan sahih. Hadits ini hadits hasan sahih. Dalam riwayat yang lain, setelah orang tadi sholat 2 rakaat dan membaca doa yang diajarkan Nabi SAW, langsung sembuh, matanya bisa melihat. Lah kalau tunanetra saja beres, masa utangmu nggak beres? Masa hajatmu nggak beres? Kalau sungguh-sungguh ya, kalau sungguh-sungguh, tapi ya tenanan. Nah kadang ini kita ini meremehkan Allah Ta'ala kok, apa ya iso ya? Apa bisa? Ini kan meremehkan Allah, apa bisa? Nanya Allah apa bisa gitu kan ya? Mana mungkin, apa mungkin dan lain sebagainya. Jangan ragu, yang yakin, terus diamalkan. Lah ini versi langit. Kalau sudah seperti itu, usahalah tilpunan koncomu. Misalnya butuh utang, anak duit gak? Tak utang sih yo. Nah misalnya begitu ya. Ngelamar pekerjaan, masuk ke lamaran ya. Ngelamar anaknya orang, ya begitu. Menghadap, melamar. Itu jalan setelahnya. Sebelumnya adalah minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau minta jangan sekali 2 kali. Kalau bisa istiqomah, pokoknya ini kudu kabul. Ya harus kabul, istiqomah. Insya Allah malam Ahad, Habib Novel mau ngajak santri weekend, setelah sholat isya berjamaah, ba'diyah isya, saya mau ngajak semuanya mengamalkan sholat hajat ini. Karena saya punya hajat gede, rahasia. Ya, saya punya hajat besar. Ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Yang di kanan saya ini kan sudah banyak amalannya, jadi ya kanan saya ini punya Bu Seha ini kan apal Quran, hatam terus. Masya Allah ini. Hajatnya pasti ya banyak. Hajatnya banyak. Maksud saya ngomong begini biar ditiru. Yang di rumah ngajak pasangannya, ngajak anaknya. Ya, yuk sholat hajat yuk apa? Aku mumet bayar utang nggak lunas-lunas itu ya. Nah kalau mumet itu ya rumah diajak sholat gitu loh ya. Satu rumah diajak sholat, kalau pusing gitu, ya sebelum pusing gitu, lah itu pusing gara-garanya nggak begitu, nggak mau ngajak sholat bareng-bareng, nggak mau ngajak doa bareng-bareng, ujungnya pusing. Tapi kalau udah ketemunya Allah Ta'ala, kembalinya pada Allah Ta'ala, beres, nggak ada yang tidak beres.